pasti gue masukin di S tuh karena ada satu scene ini. Enggak, gue nggak masukin ini di S karena S mati, enggak. Tapi kalau S mati, syukurin. Aduh, udah lumayan kotor nih. Udah lama nggak dipakai nih. Iya. Wah, lihat. Udah ada di belakang nih. Wah. Nah, berhubung One Piece sudah sampai Egghead, gimana kalau kita tirelist aja arc-arcnya? Tapi ini background kita masih kayak gini nih. Kita harus ubah jadi kayak yang biasanya. Betul. Siap? Gitu aja kali. Oke. Oke. Ntar Pak, cuci tangan dulu. Di video. Oke, akhirnya kita tier list lagi guys. Nah, Jadi kalau yang art property kita tadi itu buat kita ke event. Kalau sekarang kan kita nggak di event, jadi kita nggak di event. pakai ini aja, pakai web aja. Betul. Oke, sekarang di depan kita sudah ada, di belakang kita. Di belakang kita. Di belakang kita sudah ada tier list yang akan kita isi ya guys ya. Mengenai arc-arc yang ada di One Piece nih. Dari S sampai A, B, C dan seterusnya. Betul. Dan kita akan mulai dari yang paling pertama banget yaitu Romance Down. Betul, Romance Down. Oke. Menurut lu gimana nih Pak, Romance Down? Romance Down ini lumayan menyentuh hati ya. Menyentuh hati, lumayan baik. Cuma buat gua Romance Down ini menarik sih, karena ini benar-benar kayak hook di awal, kayak bagaimana One Piece itu menunjukkan performanya di awal itu sesuatu yang fun gitu ya, sesuatu yang fun, sesuatu yang ada kesan friendshipnya itu udah terasa banget di awal-awal, dan juga hubungan antar karakter itu benar-benar strong banget di situ. Dan dia menggambarkan mimpi pertama Luffy ya. Iya. Di Raja Bajak Laut. Jadi objektifnya Luffy itu kelihatan jelas di situ. Betul. Gua kayaknya di A atau B sih. Gua di A sih, Romance Down. Romance Down kita masukin. Oke. Orange Town itu pas lawan Buggy ya. Orange Town pas lawan Buggy, betul. Sebenarnya ini lebih banyak di lucunya sih kalau lawan Buggy. Beda sama live actionnya. Iya. Live actionnya kan lebih ke kengeriannya si Buggy kan. Banyak lucunya sih. Yang gimana apa? Gue lupa, kepalanya Buggy dilempar atau anggota tubuhnya dilempar jadi jauh dari pulau. Dia masukin ini, masukin box. Iya. Jadi jauh. Orange Town ini Kayaknya gue standar sih di sama B. biasa sih gua B. Oke, Zero Village. Zero Village ini usop banget nih. Usop banget, dan ini banyak banget yang mengaduk-ngaduk perasaan sih, kayak bagaimana Usop sama Kaya, bagaimana seorang Usop ini menjadi seorang pembohong untuk pride dia, untuk bagaimana juga dia menyenangkan hati seorang Kaya dan lain sebagainya. Terus bagaimana dia ini bangga sama bapaknya yang seorang bajak laut juga. Jadi benar-benar latar belakang Usop banget sih. Jadi gue ini bisa A sih. Kalau gue B sih. Jangan telepon. Jangan. Oke, kita taruh di B. Di B. Untuk Zero Village. Next, kita ada Barati. Barati ini momen ketika Sanji masuk ke dalam tim Mugiwara. Gue sukanya itu momen waktu Sanji ngasih makan Gin. Sama, momen ngasih makan Gin, dan ketika di Barati ini yang menarik itu ketika si Sanji ini mau pamitan juga sama si Jeff. Oh. Dan dia ini bertarung keras-kerasan dan Jeff ini juga ngasih advice kalau orang ini bisa lo ikutin, si Luffy. Kalau Sanji pengen untuk berlayar, lu bisa ngikutin orang ini karena orang ini bisa dipercaya lah. Dan ini tuh ada ini nggak sih flashbacknya dia Sanji sama Honor Jeff? Sedikit setahu gue kayaknya. Yang itu yang Honor Jeff nyelamatin dia sampai kakinya putus. Iya. Tipis ya. Itu menurut gue bagus banget sih. Kayaknya berarti menurut gue cocok di A. Bisa di A, betul. Oke, nextnya ada Arlong Park. Nah, di sini juga salah satu momen ketika kru topi jerami ini
ramai-ramai udah ada as a team gitu ya, dan mereka mengalahkan Arlong untuk pertama kalinya mereka as a team di sini. Dan ini benar-benar kayak mengubah hidup seorang Nami banget ya. Mengubah hidup seorang Nami banget, menunjukkan bagaimana persahabatan itu dan juga bagaimana seorang itu harus bebas dari perbudakan. Betul. Dan di sini ada scene yang paling epic menurut gue yang cukup bikin gue goosebumps, bergidik. Itu waktu mereka jalan. Mereka tuh cuma jalan tapi menurut gue itu epic banget karena itu menunjukkan bahwa kayak semacam apa ya, simbolisme mungkin ya, kayak mereka tuh siap buat jadi tameng buat teman mereka si Nami itu. Gue S sih, Sama Arlong S. Dan di sini juga mereka mendapatkan harga mereka untuk pertama kalinya ya. Ya. Wanted-nya. Dan perjuangan Luffy ngalahin Arlong demi Nami itu bagus sih. Kayak dia ngerusakin ruang di mana Nami dipaksa bekerja ya. Itu oke banget sih. Oke, next ada Logu Town. Menurut gue nggak begitu berkesan sih. Iya, Dia cuma ada simbolisme di mana si Luffy itu kan gak sengaja mau dieksekusi sama Buggy. Tapi si Luffy malah senyum gitu. Itu menunjukkan bahwa Luffy itu tipe orang yang kayak gitu loh. Tipe orang yang pantas menjadi raja bajak laut. Dan nggak lama banget sih di Logu Town ya, sebentar doang karena udah mau ditangkap juga mereka sama angkatan laut. Iya, Mas Walker. Dia juga ketemu Dragon pertama kali di sini. Tapi ya menurut gue jujur kurang berkesan sih arc ini. Betul. Mungkin karena cepet juga ya. Jadi kayaknya di C sih. Di C betul. Oke, ada Reverse Mountain. Di sini benar-benar salah satu yang menyayat hati juga setelah dia keluar dari Shuluk Village ya. Kalau gue rasa karena dia ini adanya persahabatan lah ya antara sesosok paus dengan janji terdahulu yang pernah diucapkan oleh si Brook gitu kan. Iya, ternyata Brook. Di sini juga kayak gue keinget adegan Yunus di mulut ikan. Ya. Cuma lucunya adalah itu perut pausnya dicat kan. Iya, dicat kayak jadi kayak langit. Masa kok bisa terang? Iya, ternyata dicat. Dan dia tuh menurut gue peak ini banget sih, peak komedi banget. Di komedi. Ini komedi itu lucu banget waktu masih di Dan endingnya yang matanya ditonjok sama. Iya. Tapi balik lagi menurut gue kurang lama. Bukan kurang lama, terlalu biasa sih, kayak nggak sampai gimana banget. Kurang ada scene yang gitu loh. Iya betul. Jadi menurut gue B sih. B. Whiskey Peak ini dimulai setelah mereka datang ke pulau di mana isinya adalah para pemburu hadiah. Iya. Para orang-orang pemburu bajak laut, dan di situ ada mulainya ketemu dengan Mr. Zero, Mr. One, Mr. Two. Untuk secara organisasi keren sih ya. Iya. Organisasi keren sih. Organisasi mafia lah jatuhnya. Anak buahnya krokodil. Ya. Tapi ini pertama kali ketemu Vivi kan? Ketemu Vivi, cuman kayak masuk ketemu Vivi-nya tuh kayak agak maksa gue rasa. Terutama kayak gue lupa namanya siapa, si ini yang rambutnya model kayak orang Eropa zaman dulu tuh. Igaram. Apa ya? Kayak si Igaram tuh minta tolong Luffy dan kawan-kawan buat nyelamatin Vivi, kayak lu siapa gitu, lu kan nyerang kita tapi lu minta tolong, dan baru dikasih tahu kalau dia itu putri raja. Di endingnya kayak agak sedikit nge-twist, cuman kayak masuknya tuh kayak kurang halus gitu loh gua rasa ya. Dan ini waktu Zoro lawan Luffy kan? Iya. Secara nggak sengaja kan? Betul. Gue masih di C sih. Gue di C sih, Whiskey Peak. Kayak kurang halus gitu loh. Little Garden ini menurut gue lumayan sih. Karena dia ketemu Dory dan Progi. Orang yang sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun mereka bertarung. Iya. Ras Giant itu yang bikin Usopp itu tertarik untuk masuk ke Elbaf. Dan yang katanya sekarang itu udah mau masuk ke Elbaf di manganya. Cuma di sini memang lebih ditekankan kepada si karakter Giant-nya ya ketimbang Luffy-nya sendiri. Kalau di gua B sih. Gua B. Oke, next ada Drum Island nih. Di sini kita udah mulai ketemu Chopper di sini, Pak. Chopper.
ketemu Chopper, ngelihat gimana kerja kerasnya Chopper hingga menjadi seorang dokter. Dari awalnya dokter Hiluluk, terus akhirnya bisa belajar dengan dokter beneran, dokter Kureha, dan akhirnya dia mendapatkan ilmu-ilmu untuk mengobati. Dan juga di situ dia benar-benar kayak pelepasan yang sangat berat banget ya dengan dokter Kureha, karena memang udah ada terjalin hubungan di situ. Tapi di mana Chopper ini tetap ingin melanjutkan cita-citanya ya untuk jalan bareng sama Luffy lah. Ini lumayan menyentuh sih kalau ini Ramaelan. Menyentuh banget sih menurut gue. Dan kalau misalnya kalian pernah nonton video kita yang rating arc One Piece nih, ada di sini. Itu gue pernah bilang kayak di sini Luffy benar-benar nunjukin sisi kepemimpinannya dia. Dia mau berkorban demi Nami yang kayak kan dia manjat tuh. Iya. Pakai tangan kosong dengan kaki kosong dan itu sampai luka-luka. Betul. Hipotermia gitu kan, kedinginan. Itu gila banget sih. Dan di situ juga gue baru pertama kali ngeliat Zoro itu berlutut gitu loh, buat minta tolong ke penduduk sekitar untuk nyelamatin kru mereka karena udah sakit parah. Dan di situ pada akhirnya benar-benar ditolong. Drama Island ini lumayan memorable juga sih. Gue kalau nggak SA sih, tapi gue kayak lebih cenderung A karena pertarungan lawan Wapolnya menurut gue kurang. Iya, Wapolnya agak aneh, lu makan-makan A. Iya. Jadi di A sih kadang. Betul. Alabasta ini lumayan memorable juga karena ngelawan krokodil dan ngelawannya ini salah satu hal yang waktu itu video kita pernah viral juga yang tentang Alabasta, yang waktu itu kita ngebahas tentang Luffy harusnya mati di sini gitu. Oh iya. Karena dia udah kering kan disedot sama krokodil, tapi ditolong lah pada akhirnya sama Robin dan akhirnya dia tetap bisa berjaya sampai sekarang. Nah di Alabasta ini juga kita mulai ngeliat buah-buah iblis yang menarik-menarik nih, kayak misalnya ada buah iblis pasir, terus ada pel. Wah. Ada manusia burung di situ, pel keren banget, kayak dandanannya tuh kayak apa ya di orang-orang Timur Tengah, tapi kayak dandanan dia tuh kayak Amerika Selatan itu, kayak Indian gitu kan, yang burung-burung Raja Wali terbang gitu kayak keren aja sih Alabasta. Dan perjuangan Vivi juga untuk berebut kembali kerajaannya juga wah patut diacungi jempol. Gue suka sih, dan ini pertarungan tim yang paling kompak setelah Arlong Park ya. Menurut gue sebenarnya dia antara di S atau A, tapi gue lebih kayaknya A sih. Kayak masih di A sih ya. Masih di A. Next Jaya ini nggak banyak adegannya, cuman ya ketemu sama si siapa namanya? Kurohige. Manusia pembohong itu. Manusia per. Bellamy. Ketemu sama Bellamy dan di situ ibaratnya kayak bertarung sama Luffy meskipun sebentar doang. Dan sisanya banyak insight-insightnya kayak si ini pembohong. Siapa namanya pembohong? Nolan pembohong. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh kakek buyut Nolan itu nggak bohong gitu. Dia benar-benar pernah melihat Pulau Langit, di mana selanjutnya ntar akan kita bahas. Jadi benar-benar ini kayak lebih ke arah video pembuktian sih, lebih ke arah episode pembuktian sih ketimbang episode yang banyak actionnya ya. Dan menurut gua di sini juga kita bisa ngelihat prinsipnya Luffy sebagai manusia sih menurut gua, kayak dia nggak mau ngelawan orang lain yang nggak punya mimpi. Betul. Kayak buat apa gitu? Gue di B sih gue. Oke, nextnya ada Skype ya. Skype ini salah satu lawan yang sulit karena dia harus ngelawan Enel. Nah, tetapi karena pada hakikatnya karet itu tidak mempan terhadap listrik, jadi bukan lawan yang terlalu sulit bagi Luffy itu sendiri. Tapi Enel itu sendiri kan memang digadang-gadang sebagai musuh yang wah sangat kuat banget. Ibaratnya kalau buat di ini ya, di apa namanya, di free time skip lah ya, sebelum dia mengenal gear-gear yang begitu hebat ya, ini termasuk salah satu hal yang menarik nih Skype. Dia juga tokoh pertama yang diperlihatkan punya haki. Dan Pulau Langit cuy, kapan lagi kita bisa ngeliat Pulau Langit selain di Skype? Gua A sih. Sama gua juga A. Long Ring Longland. Kebalik anjing L sama R nya. Long Ring Longland. Ya. Kayaknya nggak terlalu memorable sih ya. Ini Naruto Robin.
Bin diputar tangan gini. Gua C sih. Gue cek. Dia nggak di D karena masih ada sedikit komedinya lah. Water Seven. Water Seven. Yang gue suka tuh Water Seven, dia adalah tempat pulau yang lumayan, bukan masa depan ya, lumayan canggih lah karena ada kereta di situ. Ya, bawa Ada air. ada ya bagaimana tukang kayu di situ bisa nge-build sesuatu di situ. Water Seven. Dan ini pengkhianatan pertama yang menurut gue gila banget sih. Diungkapkan kayak ternyata tukang kayu itu adalah musuh mereka. Ya. Iya. Itu oke banget tuh. Gue di kalau nggak A B sih. Kayaknya Gua di B sih. B ya boleh sih. Karena belum ada battle yang gimana ya. Iya, betul. Oke, nextnya di NS Lobby. NS Lobby ini ketika mereka mau nyelamatin Robin sebenarnya secara garis besar. Di sini gue akan kasih S Ini S sih. karena di situ juga ada peak scene yang waktu Sogeking itu lempar api. Betul. Menghancurkan bendera pemerintah ya. Iya. Dan gue nggak tahu ya kenapa kayak Oda Sensei ataupun si animatornya itu menurut gue keren banget karena cuma scene berdiri doang. Itu menurut gue epic banget, itu bisa bikin orang bergidik gitu. Kayak tadi di Arlong Park cuma jalan, kalau ini cuma berdiri, tapi mereka tuh dengan cuma berdiri aja tuh menyimbolkan sesuatu gitu loh. Betul. Bayangin Sogeking tuh jago banget loh, dia berani melawan pemerintah loh. Cuman adegan ketapel api untuk sebuah bendera, tapi itu menjadi sebuah simbolis banget ya. Iya. Menarik sekali. Gue bisa di S sih, NS Lobby. Tapi BTW ini intermezzo. Sebenarnya Sogeking tuh siapa ya? Waduh, siapa ya? Sulit itu. Masih Misteri sampai sekarang. Sama kayak Osobamas. Sama kayak Osobamas. Iya. Masa kita masih nggak tahu ya. Iya. Sogeking juga kita nggak tahu. Yang cocok di S nih, NS Lobby nih. Satu lagi misteri paling besar adalah gimana cara Gaemon bisa masuk peti harta karun. Mungkin makan buah iblis, harta karun. Oke, next kita ada NES Lobby, pos NES Lobby. Pos NES Lobby itu, ketemu Garp ya. Frankie akhirnya ini. Iya. Ini lebih ke arah ngobrol-ngobrol sih nggak sih? Dan ini dikasih informasi bahwa ternyata Luffy punya bapak yang namanya Dragon, yang bounty-nya paling besar di One Piece. Dan ternyata dia cucunya Garp. Gitu doang. C sih. Trilbak. Ah, ini menarik banget nih. Di sini bagaimana Brook itu mendapatkan kembali kemampuannya. Iya. Mendapatkan kembali akhirnya dia bisa berjalan lagi di bawah sinar matahari ya. Iya, dia dapat bayangannya lagi. Udah kayak Muzan. Ya. Dan di sini juga kita ngelihat adanya pendekar pedang yang menjadi sebuah legenda, Pak, Ryuma. Dan ada pedang menarik juga di pedangnya Ruma yang dipakai sama Zoro. Gua Thriller banget. Di sini gua A sih Trilbak, soalnya kayak lu ngebangun pasukan lu sendiri di dalam sebuah pulau, tapi pasukannya itu pasukan sedih gitu, kayak mereka kehilangan jiwa-jiwanya tuh dikumpulin semua di situ. Jadi lu lebih ke arah simpati sama si Gecko Moria-nya. Dan juga bukan Gecko Moria-nya, sama orang-orang yang di hire Gecko Moria itu. Dan juga ini salah satu buat gue pertarungan Luffy dengan timnya untuk ngalahin giant orc yang gede itu, yang jadi monster itu, yang ditegakin terus dihajar dari atas. Itu kayak keren banget gitu, kayak mereka benar-benar kerjasama buat ngalahin itu untuk pertama kalinya di Thriller Bark. Dan yang paling keren adalah anggota-anggota Luffy ini bersatu menjadi Docking. Jadi Transformer. Bukan. Jadi itunya robotnya Tokusatsu. Lucu banget. Thriller Bark. Itu ya. Gua A sih. Oke, Sabody. Sabody ini salah satu ada epic scene juga. Iya betul. Ini benar-benar ngasih lihat kemampuan dari seorang wakil komandan sih ya. Wakil kapten dari Raja Bajak Laut. Dan juga sekali lagi prinsip dari Luffy sama Zoro yang gak pernah takut sama siapapun. Gue ini di A sih. Ini A sih cocok. Ini pertama kali kita ngeliat Haki Raja cuy. Amazon Lily. Ah, ini cerita yang memukau dan juga ada lucunya, kayak ternyata baru tahu loh seorang putri itu bisa jatuh cinta sama Luffy gitu.
Ya. Seorang Bo Hancock sama nenek-nenek peotnya. Iya. Iya. Dimana Bo Hancock ini jatuh cinta sama Luffy dan nenek-nenek peotnya ini sampai udah tau lah ini bakalan lu pasti wah udah terikat lah Luffy. Dan di sini satu lagi karakter Luffy dikasih lihat lagi, dipertegas di mana dia itu kayak nggak peduli sama apa tanda marknya dia kan slave Betul. atau apapun itu dia ibu amat aja. Dan dia ini dilatih secara langsung oleh seorang mantan Shichibukai, Ya, Jinbe. Jinbei. Habis itu dia dilatih lagi sama Rayleigh. Betul. Keren banget sama Jinbei. Gua mungkin A sih. Gue B sih. Gimana? Jangan Jangan. Oke. Oke, di A. Oke, nextnya kita ada Impel Down. Impel Down ini Wah, ini gokil. penjara bawah tanah gokil. Gimana rasanya lu ngelepasin semua penjahat di Impel Down buat ngebantuin diri lu buat kabur dari situ gitu. Dan di situ benar-benar semua musuh-musuh yang pernah jadi musuh bebuyutannya Luffy di situ ya kerjasama mau nggak mau gitu. Iya. Dan kita bisa ngelihat bagaimana Bonchan ini merelakan dirinya untuk ketangkep di situ. Itu mantep banget. Dan ini juga pernah kita bahas di video kita yang 5 tempat menakutkan di habis nih video di sini. Buat gua Impel Down bisa S sih. Gue A sih. Lu A. Di A. Marineford. Marineford. Di Marine ini, wah ini salah satu yang lumayan memorable nih. Ini gue jujur dulu, Marineford ini adalah salah satu arc yang paling bagus menurut gue. Iya. Jadi menurut gue bisa gue masukin di S, tapi mungkin kalian berpikir nih orang yang nonton kayak pasti gue masukin di S tuh karena ada satu scene ini. Enggak, gue nggak masukin ini di S karena S mati, enggak. Gue tidak tertarik dengan S mati ya. Gue tertarik dengan keseluruhannya, gimana Luffy menantang para admiral, terus si Chichibukai berantem. Dan yang paling epic adalah kedatangan Shanks. Betul. Tapi kalau S mati, syukurin. Gak itu kayak rasanya sebenarnya dia bisa buat bertindak lebih jauh sih. Sebenarnya S kalau nggak pengen mati bisa aja dibikin nggak pengen mati. Kan dia ngelindungin kan begini kan. Kenapa nggak bikin nggak ace gitu kan bisa ya? Luffy ditarik ini kan ace gitu kan bisa nggak jadi mati. Iya. Di gua B sih. Lu B. Gua S. Lu S. Gua S. Yaudah. Di A berarti. Kenapa lu di B aja? Karena yang menarik adalah ya pertarungan ramenya itu kan. Wow, asiknya rame. Tapi setelah S-nya mati, ya udah kayak tiba-tiba alurnya berubah aja gitu. Gue kalau misalnya nggak gara-gara anak-anak pada hype, wah S mati ya gue jadi B aja. Gitu. Karena di situ kan juga ada ini kan, yang bikin menurut gua rada dragging tuh flashback S gitu kan. Ya. Tapi overall sih scene lain oke loh. Oke. Kayak Mihawk, Cocok sih di A. Shanks, Post War itu aduh ini sakit sih. Kita ngelihat Luffy nangis sih. Ini mantep banget sih. Ini ketika dia ditusuk untuk hormon itu ya sama si Post War tuh dia ditusuk hormon sama si Ivan. Itu mah sebelum Marineford. Oh iya, bukan. Impel dan itu kan. Post War itu Luffy nangis. sebelum berarti ini tuh sebelum masuk ke Amazon Lily. Dia nangis tuh gara-gara udah mati ya, makanya dia masuk Amazon Lily diteguhkan lah sama si Jinbe. Iya. Jadi dia tuh pasti masuk Amazon Lily setelah Marineford harusnya. Enggak, dia 2 kali. Amazon Lily tuh dia ini dilempar Kuma. Oh iya. Nah di sini itu waktu dia dilatih sama Rayleigh. Jadi tadi gua agak salah guys. Itu yang di Amazon Lily itu belum dilatih sama Rayleigh. Yang dilatih sama Rayleigh itu di sini di Post War. Di Post War dilatih Rayleigh. Menarik sih, dia menaklukkan hewan-hewan besar ya. Tapi sebatas itu aja ya. Iya. Ya. Tapi dia nangis oke sih. Enggak Pak. Post War itu nggak cuma adegan Luffy doang. Di setiap bagian negara tuh ada si Chopper lagi bertumbuh, si Zoro lagi bertumbuh. Oh iya. Iya. Lumayan sih, lumayan. Gue di B sih. Gue B sih. Nextnya ada Return to Sabaody. Ini berarti udah di post time skip. Ya udah post time skip. Ini menarik nih karena kita melihat adanya KW-nya. Ya.
HW-nya Mugiwara and Team. Di sini benar-benar pertama kali mereka ketemu lagi sih ya. Mereka merencanakan untuk turun ke Fishman. Dan di situ ternyata ada Kuma yang jagain kapal mereka. Ya, dan yang paling menarik itu adalah pengenalan dari perkembangan karakter tiap anggota Mugiwara. Bahkan pengenalan karakter Luffy yang baru itu oke banget tuh, yang lawan Pacifista dilempar laser tuh, itu juga lumayan fixin tuh. Udah ngerasa ada hype lebih hebatnya ya bagi tim ini ya di Body ini. Gitu kan ya. Asik gue. Gua asik. Sampai dibikinin baju Toragari kan. Iya. Nah, Fishman Island ini kebalikan dari si Pulau Langit. Sekarang kita ada di bawah laut. Kita ada di bawah laut. Di sini menarik juga nih, sama kayak di Pulau Langit menariknya. Cuma menurut gue sayangnya ini dia kayak ibaratnya menggunakan pattern yang sama. Jadi kayak cuma gitu-gitu doang dan nggak ada yang hype banget, nggak ada yang menarik. Selain Luffy ketemu Shirahoshi, menurut gue ya. Sama gue lumayan tahan napas juga Pak pas berantem di air. Iya. Gue B sih. Iya. B sih. Pang Hazard. Nah, Pang Hazard menarik secara cerita. Cuma agak disayangkan ya. Karena Ya, mainnya di situ-situ doang, di dalam lab doang ya, nggak kemana-mana. Gue B sih Pang Hazard. gue A sih. Karena dia ngasih lihat Penelitiannya sih ini ya. iya yang anak kecil kasih drugs Iya. itu gila sih. Nah, cengken. Oke. Oke. Kita taruh Pang Hazard di B. Sama dia ini menariknya ada ketemu sama si Kinemon juga awal-awal. Ya, Kinemon. Dressrosa. Wah Dressrosa bagus sih boy. Di sini anak-anak diubah jadi nggak anak-anak sih. Orang-orang diubah jadi mainan. Terus juga seorang raja, terus seorang anaknya Rebecca gitu, benar-benar berusaha banget untuk merebut kembali negara mereka lah ya. Gitu. Sama kayak di momennya Crocodile pas sama si Vivi. Cuma bedanya ini Rebecca sama si siapa? Doflamingo. Ya. Ini momen ketika Rebecca dan Doflamingo. Jadi benar-benar Doflamingo ini kan ngacak-ngacak banget nih Dressrosa, dan juga sama si salah satu anak buahnya Doflamingo, orang-orang dibikin jadi mainan. Kalau kata orang tuh ini kayak duplikatnya dari Alabasta. Betul. Karena tadi ya banyak kesamaan ya. Putri Raja, nakon kerajaan gitu, ada mafia di dalamnya. Mungkin mengulangi keberhasilan sebelumnya kali ya di Alabasta. Terus orang juga Dressrosa. Cuma menurut gue ini salah satu yang lumayan oke karena karena dilemanya gue lebih dapat gitu loh, kayak simpati gue tuh lebih ke mainan-mainan itu. Betul. Yang akhirnya dikalahkan oleh God Usopp. Waduh. Dan juga di sini ketika di Dressrosa ini kan bener-bener Luffy ini dapat gear baru lagi nih Pak. Gear 4 ya? Gear 4. Pokoknya udah jadi bouncing. Iya, udah gear 4 bener. Dan di sini juga pertama kali kita ketemu dengan angkatan laut yang buta, Fujitora. Kita ketemu dengan Fujitora, di mana dia ini ngasih lihat kekuatannya yang hebat banget. Abis itu sampai sekarang nggak pernah dikasih lihat lagi. Teman-teman kantor gue bilang, mana Fujitora, nggak nongol lagi. Sama kayak ini, marinir manusia pohon. Ya. Gak dikasih lihat lagi, cuma nongol sekedar doang. Itu oke di situ sih, karena dia di situ ketemu Luffy, dia sekali lagi kita dapat pengenalan karakter Luffy lagi, cuma dari sisi orang lain, dari sisi Marin yang kayak ternyata Luffy tuh baik meskipun dia buta. Betul. Terus di sini dia dapat aliansi kan? Iya betul, rame banget aliansinya. Gue ini kalau nggak SA, gue bisa jadi S di Dressrosa nih. gue di S oke sih. Oke, Dressrosa kita taruh di S. Oke, nextnya ada Zou. Tidak terasa tinggal 5 lagi nih kan? Iya, Zou ini menarik juga nih karena gue terbayang-bayang gimana si Inuarashi sama Nekomamushi ini disiksa, benar-benar disiksa buat ngasih tahu di mana lokasi Raizo gitu kan. Dan juga di situ
benar pulau yang bergerak kan di atas Iya, dan di segajah. atas gajah. Yang itu peak banget sih itu. Itu gokil banget itu. Peak plot twist sih dari Iya. One Piece. Gua A sih. Gua A, ya. Itu A. Oke, next. Whole Cake Island. Whole Wah, Cake ini salah satu yang oke juga nih menurut gua. juga sih. Gua benar-benar keinget ketika momen Sanji itu sedih karena dia itu benar-benar pengen ketemu sama Puding pada awalnya, cuman pada akhirnya ketika Puding dia tahu cuma memanfaatkan dia, akhirnya dia sedih banget di situ. Itu berasa banget dan dia hampir meninggalkan Luffy juga kan pada akhirnya join lagi sama Luffy gara-gara keteguhan hati. Wadah. Itu yang scene Sanji nyalain Korek. itu gila banget sih. Ini gua A sih. Gua S sih. Karena di situ juga hubungan Sanji sama Puding sih gila. Tuh yang apa? Akhirnya Puding tuh bisa mencintai seseorang gitu. Iya. Kan nyium Sanji, tapi dia nggak mau Sanji tuh tahu gitu. Sama ini Umurnya dipotong. bekerja sama dengan Kapten Beji. Kan kawan ini biji. Bekerja sama dengan Kapten Biji. Keren kan? Ya bisa di S, bisa di A. Oke. Tapi habis itu Kapten Biji kita pernah lihat lagi jadinya. Bisa Jangan. di S, bisa di A. Gua S sih. Gue juga S. Oke. Kick Island. Whole Cake Island. Referee. Referee. Referee ini banyak ngomongnya sih. Banyak ngomongnya doang. Banyak ngomongnya, gue ketemu Luffy loh di Alabasta. Gue juga Ya. ketemu Luffy di Dressrosa. C sih. Ini pick nih. Nah ini keren nih. Ini adalah sebuah momen di mana lu harus nunggu selama 3 tahun lebih, mungkin 3 tahun setengah bulan kali, untuk menyelesaikan arc yang satu ini, arc Wano. 3 tahunan buat satu arc doang. Dari awalnya mereka ketemu Kinemon di mana tadi? Di Pulau Es tuh, Bang Hazard. Bang Hazard, sampai akhirnya ke Wano. Wah, benar-benar perjalanan banget. Dan pada akhirnya Luffy belajar Rio. Dan juga belajar bagaimana caranya mendapatkan Gear 5. Ada Gear 5 di Wano. Dan karena Gear 5 di Wano, orang-orang jadi pada nobar nonton di Wano. Iya. Sampai ada kafe-kafe yang gak ada hubungan sama anime bukan nobar tentang Luffy Gear 5. Udah kayak nobar bola, Pak, nobar One Piece. Dan dari sini juga makin banyak orang yang mengenal One Piece jadi kan. Betul. Oh, ini bisa di S sih, Wano. Sebenarnya kalau ada SS, mungkin gue SS Iya. ya. Nah, karena sampai S kita akan masukkan di S. Dan juga jangan lupakan perjuangannya para samurai, Pak, mengalahkan Kaido. Nah, Egghead ini masih baru-baru juga. Masih baru juga. Cuman udah terlihat di sini kita disuguhkan sesuatu yang beda lagi nih dibanding yang lainnya, kayak Pulau Masa Depan, Albert Einstein. Pulau Masa Depan ya. Satu hal yang menarik, satu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Robot-robot. Cuma kalau sekarang pada waktu video ini dibuat, dia belum ketemu Saturn ya. Ya jadi kalau menurut gua sih, kalau dari manganya, ini sebenarnya S sih. Karena ada pertarungan One Gorosei kan. Iya. Cuma kalau masih di animenya sekarang, per sekarang, gue kayak masih di A karena belum dapet hype-nya banget. Betul. Salah satu juga yang keren di Egghead ini adalah ketika si Sabo. Di sini kita ngeliat kalau Sabo itu dibom, bukan dibom, diserang dari langit ya guys ya. Oh iya, di bom, di laser Di laser cuy. Di beam. Di beam ya. Dan belum tahu lagi kelanjutannya gimana tentang Sabo di situ. Karena sebabnya dia tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan para Gorosei ini. Rahasia-rahasia ini. Pemerintah dunia. Layak untuk di S maupun di A. Ya nah, gue sih kalau sekarang masih di episode sekarang masih di A. Masih di A. Tapi mungkin kalau misalnya nanti Egghead kelar, mungkin gue akan masukin di S. Untuk saat ini gue juga di A sih. Oke, ini dia tier list yang sudah kita bikin. Ternyata tidak ada yang di D, Pak. Tidak ada yang di D. Tidak ada yang di D. Apa artinya, Pak? Artinya semua karya sangatlah baik untuk One Piece. Wih, ternyata Oda memang mantap. Wah, Pokoknya ini adalah hasil tier list kita ya, One Piece Arc untuk sejauh ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang harus diganti menurut kalian atau ada yang menurut kalian, abang, kayaknya
referee itu harusnya di S deh. Nah, Menurut kalian kayaknya harusnya long line harusnya di S deh karena lucu Iya. banget misalnya. Silakan. yes. Silakan tulis di kolom komentar beserta dengan alasan kalian, atau mungkin kayak kebalikannya nih. Yang kita ada di S ternyata menurut kalian harusnya di D, misalnya Enis Lobby gitu. Bang harusnya di D. Silakan tulis alasan kalian. Segitu jadi dari makanya Azaz. Azaz.